warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 pada mata kuliah Ekonomi Politik kelas responsi paralel 1 akan menyampaikan materi terkait kerjasama Indo-Cina dalam kaitannya dengan problem ketergantungan internasional di negara sedang berkembang dengan pendekatan Marxisme. Adapun kelompok kami yang beranggotakan Ana Himatul Wahida H108, kemudian Rizka Turi Susanti H134, saya sendiri Reza Setiawan H141, dan Fatia Diaul Haq dengan NIM H177. Selanjutnya ada pemaparan materi oleh rekan kami, silakan. Dalam kali ini, saya akan membahas studi kasus mengenai kerjasama Indonesia-Cina dalam kaitannya dengan problem ketergantungan internasional di negara sedang berkembang. Nah, Indonesia selalu menjalin kerjasama dengan Cina karena negara tersebut paling cepat merespon pemerintah Indonesia. Cina juga dinilai bisa memenuhi kriteria untuk yang diajukan jika ingin berinvestasi di Indonesia. Cina adalah negara di peringkat kelima terkait investasi di Indonesia. Namun siapa sangka, dulu Cina pernah meremehkan Indonesia saat diajak menjalin kerjasama ekonomi oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Nah, mengapa Cina berpikir demikian? Cina beranggapan bahwa Indonesia tidak punya apa-apa, padahal Indonesia itu kaya, tidak ada yang tidak dimiliki oleh Indonesia. Semua kekayaan sumber daya alam dimiliki oleh Indonesia, jawab Ibu Megawati pada waktu itu. Namun, Mahfud menyatakan kekayaan alam Indonesia harus dijaga dan dikelola dengan baik untuk kesejahteraan rakyatnya. Jika rakyat menikmati hasil kekayaan bumi Indonesia, rasa nasionalisme akan tertanam di hati masyarakat. Bagi Indonesia yang menganut politik luar negeri bebas aktif, hubungan bilateral dengan Cina yang sudah dibangun selama 70 tahun itu telah menorehkan capaian yang penting di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kemitraan dan solidaritas selama 70 tahun menjalin hubungan diplomatik sudah banyak capaian yang diraih kedua negara tersebut. Nah, Indonesia-Cina bukan untuk kunjungan wisata, meskipun terdapat penurunan pada jumlah neraca perdagangan selama 3 triwulan terakhir. Nilai ekspor Indonesia itu naik 5,2% berdasarkan data dari BPS. Capaian tersebut memperkecil defisit perdagangan Indonesia terhadap Cina hingga 66,84% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini dapat dibanggakan sebagai capaian nyata para eksportir Indonesia di masa pandemi. Nah, sementara itu dalam periode yang sama, Indonesia juga berhasil memikat para investor di Cina untuk menanamkan modalnya 6% lebih tinggi daripada 3 triwulan pada tahun sebelumnya. Ya, capaian ini menempatkan Cina sebagai negara investor kedua terbesar di Indonesia dengan total investasi sebesar 3,5 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, ini juga memperlihatkan bahwa kesulitan dan tantangan yang disebabkan oleh pandemi tidak berpengaruh pada minat investor Cina untuk berbisnis di Indonesia. Menangkap sinyal positif ini, Indonesia juga terus berupaya mencari peluang kerjasama investasi dengan Cina. Indonesia juga terus berupaya mencari peluang tersebut terutama di bidang ekonomi digital. Dengan ekonomi digital, Indonesia mencapai 40 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2019 dan diprediksi memimpin di Asia Tenggara dengan nilai 133 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2025. Peluang kerjasama kemitraan antara Indonesia dan Cina menjadi terbuka lebar karena investasi ini. Selanjutnya, saya akan coba menjelaskan tentang sedikit tinjauan teori yang digunakan dalam analisis pembahasan kasus kali ini. Nah, jadi masalah yang sering ditemukan pada negara berkembang ialah masalah ketergantungan permanen kepada negara maju. Ketergantungan permanen tersebut terjadi akibat hegemoni negara kapitalis dunia secara terus-menerus. Nah, untuk menjelaskan teori ketergantungan antar negara ini, terdapat 3 model untuk menjelaskannya. Yang pertama, model ketergantungan neokolonial. Nah, model ini merupakan pendekatan yang muncul dari pemikiran Marxis. Dalil utama dari model ini adalah keterbelakangan yang terjadi di negara berkembang disebabkan oleh keberlanjutan kebijakan ekonomi, politik, dan budaya yang sebelumnya diterapkan oleh penguasa kolonial terhadap negara berkembang. Tapi pandangan neo-Marxis yang anti-kolonialisme sedikit berbeda nih teman-teman. Pandangan ini
Bahkan sebagian besar kemiskinan yang terjadi secara menerus-menerus di negara berkembang itu disebabkan karena adanya kelompok negara kapitalis industri atau negara industri maju dari belahan bumi utara serta perluasan jangkauan kekuasaan mereka ke sekelompok kecil elit berkuasa atau kelompok komprador di negara berkembang. Dengan demikian, keterbelakangan dipandang sebagai gejala yang ditimbulkan oleh kekuasaan eksternal. Oleh sebab itu, teori ini berpendapat bahwa diperlukannya pejuang revolusioner atau paling tidak penataan ulang sistem kapitalis dunia guna membebaskan ketergantungan negara berkembang tersebut dari kendali ekonomi negara maju. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada model paradigma palsu. Pada model paradigma palsu ini menyatakan bahwa negara berkembang telah gagal mengalami kemajuan karena strategi pembangunan mereka atau yang biasanya disarankan oleh para ekonom barat dari negara maju biasanya didasarkan oleh model pembangunan yang tidak tepat. Seperti itu. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Di sini, model paradigma palsu itu berargumentasi bahwa para cendekiawan universitas terkemuka yang ada di negara maju, kayak seperti aktivis serikat pekerja, ekonom lembaga pemerintahan, terus ada juga pegawai negeri yang memperoleh pendidikan dan orang-orang penting lainnya. Jadi dia tuh mendapat pendidikan dari negara maju sehingga tanpa disadari mendapat asupan yang tidak sehat, berbagai model teoritis yang mengandung konsep asing dan terkesan elegan tapi tidak dapat diterapkan. Jadi istilahnya mungkin tepat diterapkan di negara maju tersebut, tetapi belum tentu tepat untuk diterapkan di negara mereka. Nah, ketidaktepatan itulah yang dibahas pada model paradigma palsu ini. Nah, kemudian yang ketiga ada tesis pembangunan dualistis. Pada konsep model ini, pemikiran yang terkandung secara implisit dalam teori-teori perubahan struktural dan secara eksplisit dalam teori ketergantungan internasional adalah gagasan tentang dunia yang terdiri atas masyarakat mendua, negara-negara kaya dan negara-negara miskin, segelintir orang kaya di tengah gelimang kemiskinan. Konsep ini menunjukkan adanya perbedaan yang cukup besar dan semakin besar di antara negara-negara kaya dan miskin, serta di antara orang-orang yang kaya dan miskin pada berbagai tingkatan dalam suatu negara. Konsep ini mencakup 4 argumentasi utama. Mencakup 3 argumentasi utama. Yang pertama itu beberapa kumpulan kondisi yang berbeda. Yang kedua, konsekuensi bersifat kronis atau menetap alih-alih transisional. Dan yang ketiga itu kadar superioritas dan inferioritas. Seperti itu. Nah, untuk model yang akan kita bahas ini terkait kasus Indonesia dengan Cina, yaitu model yang ketergantungan neokolonial yang selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh teman saya. Selanjutnya adalah bagian pembahasan, di mana hubungan diplomatik Indonesia-Cina pada dasarnya sudah dibuka secara resmi pada 9 Juni 1950. Namun, karena peristiwa G30 SPKI pada 30 September 1965 yang menjadi titik buruknya hubungan kedua negara yang berujung pada pembekuan hubungan diplomatik pada tahun 1967. Lalu setelah 23 tahun, baru pada tahun 1990 lebih tepatnya diadakan normalisasi hubungan di antara keduanya. Dan pasca normalisasi, hubungan keduanya semakin meningkat hingga baik dari sisi politik maupun ekonominya. Seperti kita ketahui pula, pada tahun 2016, Indonesia sepakat melakukan kerjasama dengan program kebijakan Belt and Road Initiative atau BRI, yang dimana Tiongkok melalui berbagai bentuk pendanaan dan transfer tenaga kerja dalam pembangunan sejumlah infrastruktur guna meningkatkan ekonomi politik di Indonesia. Jika kita lihat pada infografis
yang ada tercantum pada di gambar, maka Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM melaporkan Tiongkok menanamkan modalnya sebesar 2,3 miliar US dollar ke Indonesia pada Januari hingga September 2021, di mana nilai investasi ini berada di peringkat ketiga sebagai investor asing di Indonesia. Jika dilihat dari trennya, nilai investasi Tiongkok mengalami peningkatan sejak 2018, di mana nilai investasi Tiongkok tercatat 2,4 miliar US dollar pada tahun 2018, 4,7 miliar US dollar pada 2019, dan ketika pandemi datang ke Indonesia, investasi Tiongkok kembali meningkat, yaitu 4,8 miliar US dollar pada 2020. Namun, seperti kita ketahui pula, selama beberapa tahun terakhir, utang Indonesia kepada Tiongkok naik cukup signifikan, di mana BI melaporkan ULN atau utang luar negeri Indonesia per akhir kuartal 2 2021 atau hingga akhir Juni 2021 mencapai 415,1 miliar US dollar. Jika disetarakan dengan 1 US dollarnya yaitu 14.300 rupiah, maka utangnya adalah sebesar 5.977 triliun rupiah. Yang menjadi menariknya adalah terdapat utang luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok yang naik sangat tinggi, yaitu sebesar 474% dalam 10 tahun terakhir, di mana tahun 2011 yaitu 3.701 miliar US dollar dan melonjak tinggi pada Juni 2021 sebesar 21.246 miliar US dollar. Tidak dijelaskan dalam data tersebut apakah utang tersebut merupakan utang pemerintah, BUMN, atau utang swasta. Namun yang pasti utang pemerintah dan Bank Sentral Indonesia ke Tiongkok tercatat 1,73 miliar US dollar hingga Juni 2021. Jumlah utang tersebut diperkirakan akan semakin menggelembung seiring dengan masuknya proyek-proyek BRI yang sudah ditandatangani. Persyaratan pinjamannya pun menjadi pertanyaan bagi para ahli ekonomi karena pasalnya pencairan pinjaman untuk setiap proyek BRI mewajibkan negara mitra untuk membeli 70% bahan baku dari Cina dan memperkerjakan para pekerja dari Cina. Kebijakan yang lebih memihak pada investor Cina ini tentunya akan semakin memberatkan pelaku industri lokal, yang dimana membuat para ahli khawatir karena dapat meningkatkan risiko Indonesia yang menjadi gagal bayar. Selain menjalin kerjasama bidang investasi, perdagangan, dan budaya, bahkan merambah ke sektor kesehatan. China telah berjanji untuk meningkatkan kerjasama dengan Indonesia dalam memerangi COVID-19, termasuk mendukung rencana untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi vaksin buatan China. Peran China semakin kuat dalam perekonomian Indonesia membuat beberapa pengamat percaya bahwa Indonesia semakin bergantung pada negeri tirai bambu tersebut. Selain itu, perjanjian antara kedua negara yang mendorong penggunaan mata uang China dan Indonesia dalam transaksi luar negeri China dan Indonesia juga mendatangkan risiko yang besar bagi Indonesia yang dimana dipandang sangat negatif, di mana China sering mendevaluasi mata uangnya. Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan devaluasi dilakukan oleh China dengan tujuan melindungi ekonominya. Ketika yuan didevaluasi, produk China akan lebih murah dan kompetitif di pasar internasional, yang dimana jika Indonesia mulai intensif menggunakan yuan sebagai konsekuensi atas perjanjian di atas, barang impor dari China bisa membanjiri pasar lokal karena harganya yang murah dan dapat menghantam pasar domestik. Dan juga hubungan China dan Indonesia yang semakin intensif telah meningkatkan sentimen anti-Cina di Indonesia, di mana isu ini sesungguhnya telah mengakar kuat di negeri ini sejak abad ke-19. Penduduk lokal memiliki ketakutan bahkan kepada pekerja Cina yang datang akibat dari perjanjian di atas yang akan mengambil pekerjaan mereka. Kekhawatiran tersebut memicu berbagai protes di seluruh Indonesia, terutama di daerah yang menjadi lokasi proyek-proyek yang didanai oleh Cina. Ketergantungan Indonesia pada Cina atau Tiongkok dapat menjadi bumerang karena berpotensi melukai prinsip politik luar negeri bebas dan aktif yang selalu menekankan netralitas dalam menerapkan kebijakan luar negerinya. Hal ini juga berpotensi menodai reputasi bangsa Indonesia dalam politik global karena tidak melaksanakan prinsip yang dianutnya. Baik, yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Dalam hal ini, China dan Indonesia merupakan mitra ekonomi perdagangan yang cukup penting. Oleh karena itu, perekonomian kedua negara tersebut bersifat saling melengkapi sehingga dengan rantai industri dan pasokan yang saling terintegrasi secara mendalam. Kemudian selanjutnya yaitu kedua negara ini
saat ini sama-sama berada pada fase kritis pada sisi pembangunan nasionalnya, di mana Cina siap bekerja sama dengan Indonesia untuk memperkuat kerjasama penanganan pandemi serta pemulihan ekonomi, juga berbagi keuntungan dan pertumbuhan ekonomi demi menciptakan masa depan yang lebih baik bagi kemajuan kedua negara tersebut. Baik, sekian presentasi dan pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.